Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أخواتي وأمهاتي رحمكم الله الحمد لله في هذا المساء نحن نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا على نعمه كثيرة ولذلك فلا بد علينا أن نحرص حرصا في هذه فرصة جليلة ولذلك في فصل جيم أو في صف الجيم إن شاء الله تعالى سنسمع أو نستمع للتعليم من كنا جميعا. فهمتنا إن شاء الله؟ Fahimna insyaallah. Insya Allah ya. Kita langsung saja untuk mempersingkat ya, mubasyarah langsung saja. Hari ini siapa yang mempresentasikan, Ummahat? Ada Ibu Presi. Presi ya kalau nggak salah ya. Ya. Iya, ya Ustadz, Ana Ustadz. Naam. Dan Ibu siapa? Satu lagi. Siapa ya? Oh, Ibu Solihah. Solihah. Oh iya. Naam, ya. Karena ada beberapa yang tidak hadir, ya. Bagaimana Ibu Presi lebih dulu ya, mungkin? Iya. Ya, butuh share foto atau? Tadi udah saya kirim ke Ustadz ke tempat PR. Oh, di tempat PR. Nah, coba saya masukkan dulu ya. Izin sebentar. Saya coba masukkan. Ya. Baik. Ini berurutan ya, Ibu Presi? Iya, udah Ustadz, udah di pojok kanan atas ada angka-angkanya. Oh, ada angka-angkanya. Angka halaman 1, 2 gitu. Oh iya, ya. Ya, baik. Kirimnya berurutan juga kan ya? Iya Ustadz, betul. Nah, kita coba share foto ya. Ini yang keberapa? Ketiga. 3, iya. Oh iya. Sebentar, berarti yang pertama. Yang pertama itu yang tips bukan? Iya, bukan. Itu yang terakhir penutupan Ustadz. Yang Oh, pertama. ya. Yang ini ya. Iya betul. Nah, ya, dipersilakan kepada Ibu Presi untuk mempresentasikan terkait dengan adat dan Ya. ma'dud ya. Nah, Ustadz. Waktu paling lama 20 menit ya, paling lama. Ya, Ustadz. Ya. Falyatafadhali, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kesempatan saya untuk bersharing tentang adat dan ma'dud.
Mungkin kita ingat-ingat sedikit aja ya tentang adat ma'dud. Saya mencoba membuatnya sesederhana mungkin. Mohon maaf bila ada nggak begitu lancar karena ini materi yang benar-benar harus teliti. Saya sendiri juga masih berusaha untuk lebih paham ya Ustadz. Jadi qadarullah saya dapatnya ini gitu. Ya udah, kita mulai adat ma'dud. Pertama, teman-teman, adat itu artinya hitungannya atau angka-angkanya. Ma'dud itu bendanya atau yang dihitung. Di dalam bahasa Arab ini penyebutan angka untuk suatu jumlah, menyebutkan jumlah itu nggak sesimpel dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka itu benar-benar terstruktur dan terbagi-bagi. Untuk adat, mereka membagi menjadi dua, ada yang disebut adat asli dan adat tarkib. Adat asli itu artinya adat yang angka urutan. Jadi diawali dengan alif lam. Contohnya al-awwal, as-sanis, as-sabi, ar-robi, dan seterusnya. Biasanya kalau urutan ini dipakainya buat apa? Biasanya mereka memakai untuk bertanya tentang jam. Jam berapa sekarang? Mereka nggak bilangnya apa asaatul khomsu atau khomsah gitu, tapi pakai yang al-khomis gitu. Misalnya dia tanya, kami saatul an al-khomis. Sekarang jam 5 gitu. Nah, untuk yang adat asli atau hitungan, kita udah tahu semua di pelajaran jilid 1 udah ada. Jadi ini ada yang diakhirkan dengan ta marbutoh, ada yang tidak, tergantung dengan gender dari ma'dudnya. Halaman kedua, Ustadz. Sebentar. Nunggu. Oh, ini yang keberapa? 2 ya? 2. Nah, Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman, adat asli itu dalam bahasa Arab dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada adat mufrad, merokab, ukut, ratusan, dan ribuan. Untuk adat mufrad ini diawali dengan dari angka 1 sampai angka 10 dan seterusnya bisa dilihat di situ merokapnya 11, 19, bilangan puluhan, ratusan itu 100 sampai 900, 1000 sampai 9000. Kita mulai dari adat mufrad ya. Adat mufrad itu angkanya dikhususkan untuk angka 1 sampai angka 2. Syaratnya gimana untuk bikin adat mufrad ini? Pertama, adatnya itu atau angkanya diletakkan di belakang. Ma'dudnya kita taruh di depan. Kemudian kita lihat adat sama ma'dud ini gendernya gimana? Harus sama. Untuk angka 1 sampai 2, gendernya harus sama. Kalau adatnya mu'anas, ma'dudnya juga mu'anas. Kalau dia mudzakkar, ma'dudnya juga mudzakkar. Terus nentuin ma'dudnya ini yang mana kita makainya, yang bentuknya apa? Untuk angka 1, ma'dudnya bentuknya mufrad, bentuk tunggalnya itu, bentuk aslinya itu, kali isimnya itu bentuk asli. Kalau yang angka 2, ya kita pakai yang beralif nun, jadi bentuk musanna. Untuk adat mufrad 1 sampai 2 ini, untuk golongan mudzakkar, angka 1 mereka disebut dengan wahidun. Angka 2, isnani. Kalau untuk mu'anas, angka 1-nya mereka menyebutnya wahidatun, dan angka 2, isnatani. Afwan, halaman 3, Ustadz. Empat ya? 3. Di baliknya, Ustadz. Udah, saya kirim ya. Di halaman 3. Ya, itu ada tulisannya tidak? Ada, di pojok kanan atas, Ustadz. Ada angka 3. Oh ya. Nah, Ya, silakan. di sini saya mencoba sedikit memberi contoh atau gambaran biar lebih mudah. Untuk kata 1 siswa. Siswa bentuknya tolibun. Dia maunya mufrad, ma'dudnya pakai bentuk apa? Dia maunya pakai bentuk yang mufrad. Mufradnya gimana? Mufrad bentuk asli. Jadi tolibun, nggak berubah. Angka 1-nya apa? 1-nya 1 mudzakkar. Jadi wahidun. Jadi untuk 1 siswa kita sebut tolibun wahidun.
Untuk 1 siswi juga sama. Siswi bahasa Arabnya tholibatun. Bentuk angka 1 dalam muannasnya adalah wahidatun. Jadi tholibatun wahidatun. Untuk 2 siswa. Siswanya bentuknya apa? Tholibun. Kalau 2 gimana? Tholibani. Angka 2 di muazzakar itu gimana? Isnani. Jadi tholibani isnani. 2 siswi. Tholibatani isnatani. Jadi nggak begitu rumit ya. Di sini kalau kita lihat kaidahnya seperti naat man'ut ya. Kalau untuk 1 sampai 2 itu seperti naat man'ut, bentuknya sama ya. Mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, tidak beralif lam. Nah, kita lanjut kepada adat mufrad golongan angka 3 sampai 10. Nah, di sini ada perbedaan dari angka 1 sampai 2. Di mana untuk adatnya kalau 1 sampai 2 ditaruhnya di belakang, sekarang ditaruhnya di depan. Ma'dud ditaruhnya di belakang. Kalau tadi adat dan ma'dudnya sama, kalau di angka 3 dan 10, adat ma'dudnya berlawanan. Kalau yang satu mudzakkar, ma'dudnya mu'annas. Kalau adatnya mu'annas, ma'dudnya mudzakkar. Terus ma'dudnya nanti bentuknya gimana? Ma'dudnya bentuknya harus jamak. Jamaknya jamak apa? Jamak kasroh atau fathah atau domah. Kita pakai kasroh. Untuk golongan 3 sampai 10, ma'dudnya bentuk jamak dengan harokat kasroh. Di sini untuk angka 10 mudzakkar disebutnya asrun dan muannasnya asyarotun. Yang halaman 4 apa Ustaz? Di sini kita lihat contohnya. Kita mau bilang 4 siswi. Dalam penyebutan angka di bahasa Arab itu, kita perlu banyak latihan karena otak kita itu akan harus dibiasain langsung mengkategorikan ya. 4 siswi, otaknya harus otomatis nih. Ini angka 4 masuk golongan mana nih? 1, 2, atau 3 sampai 10? Oh, 3 sampai 10. 3 sampai 10, aturannya apa aja nih? Oh ya, dia ma'dudnya harus jamak. Jamaknya harus kasroh. Jadi kita lihat dulu bentuk ma'dudnya, bendanya dulu. Yang pertama kita fokus ke bendanya dulu. 4 siswi. Siswi itu apa? Tholibatun. Tapi dia maunya bentuknya jar, maunya bentuknya kasroh. Jadi tholibatin. Terus tadi dibilang berlawanan. Adat sama ma'dudnya berlawanan. Kalau siswinya udah mu'annas, berarti angkanya harus mudzakkar. Angka 4 mudzakkar apa? Arba'u. Oh, jadi 4 siswi, arba'u tholibatin. Begitu juga dengan 4 siswa, sama pola pikirnya. Tulabin, bentuk adatnya, angka 4-nya harus 4 yang mu'annas, karena siswanya itu udah bentuk mudzakkar. Jadi arba'atu tulabin. Untuk 10 siswa juga demikian, kita pakai bentuk tulabin. Dari tulabun dibikin dari tolibun dibikin jadi jamak, jamaknya dirubah ke kasroh jadi tulabin. Adatnya kita bikin dia jadi mu'annas. Jadi asyaratu tulabin. Di sini dilihat bahwa untuk kategori 3 sampai 10, kalau yang 1 sampai 2 tadi naat man'ut, di 3 sampai 10 ini mudhof dan mudhofun ilaih. Susunannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke 10 siswi juga sama ya. Bisa dilihat adat ma'dudnya berbeda. Ma'dudnya juga bentuk jamak, jamaknya jamak kasroh. Kemudian lanjut ke adat murokkab. Adat murokkab ini golongannya 11 sampai 12. Kalau yang 11 sampai 12 ini disebut murokkab ini artinya terdiri dari dua kata. Kalau yang tadi kan satu-satu ya. Asyru, arba'u itu kan satu-satu. Kalau 11 nih ada satuannya, ada puluhannya. Ada angka 1 sama 10. 12 berarti kan ada angka 2 sama 10-nya. Syaratnya sama kayak angka
3 sampai 10, di mana adatnya di depan dan ma'dudnya di belakang. Tapi kalau 11, 12 ini adat ma'dudnya sama, nggak berbeda. Kalau adatnya mu'anas, mudzakarnya juga mu'anas. Ma'dudnya juga mu'anas. Kalau adatnya mudzakar, dia juga sama. Jadi adat ma'dudnya sama. Terus karena dia terdiri dari 2 kata, 2 angka, angka bilangan pertama dan bilangan kedua itu harokatnya apa? Harokatnya sama-sama fathah. Terus ma'dudnya bentuknya apa? Ma'dudnya bentuknya mufrad. Mufradnya harokatnya apa? Fathah. Terus Afan yang kelima, Ustaz. Nah, yang ini bukan? Ya, bukan Ustaz, bukan. Oh, bukan. Karena nggak ada tulisannya ini. Oh, berarti fotonya nggak kepas tuh. Nah, silakan. Iya, betul. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman Ummahat, ini ada contoh angka 11 dan 12. Tadi kita masuk ke angka 11, 12 ya. Untuk muzakkar di sini kita memakai kata angka 1 muzakkar itu bukan wahidun, tapi kita pakainya ahada. Ahada asyaro, itu artinya 11 muzakkar. Kalau 11 mu'anas kita pakai angka satunya apa? Bukan wahidatun, tapi ihda. Ihda apa? Ihda asyrota. Terus angka 12. 12 juga untuk muzakkar, angka 2 ini bukan isnani, tapi isna. Isna asyaro, ini nggak ada garisnya hilang. Isna asyaro. Mu'anasnya isnata asyrota. Jadi nggak ada nunnya. Di sini nggak pakai nun. Di 11, 12 nggak, untuk angka 2 nggak ada nunnya. Nggak ada isnani, nggak ada isnatani, tapi cuman isna dan isnata. Angka 11, 12. Terus untuk contohnya, 11 siswa. Di sini tadi syaratnya apa? Syaratnya untuk angka 11, 12, adat ma'dudnya sama. Bentuknya sama. Adat ma'dud, muzakkar, mu'anas, mu'anas. Terus bentuk adat bilangan 1 dan bilangan 2-nya harus sama-sama fathah. Dan sama juga muzakkar muannasnya. Contohnya 11 siswa. Kita fokus selalu ke bentuk ma'dudnya dulu. Siswa itu apa? Siswa tolibun, tapi dia maunya bentuknya apa? Maunya bentuknya mufrad. Tadi kan dibilang mufrad ya. Maunya mufrad tapi kasrohnya harokatnya fathah. Jadi toliban. Ya udah bener nih muzakkar toliban. Terus 11-nya gimana? 11-nya ahada asyara. Jadi ahada asyara toliban. Untuk angka 12 juga sama, kita cari dulu ma'dudnya, kemudian angkanya. Angkanya isna apa? Isna asyara. Karena dia kan ini bentuknya muzakkar sama semuanya. Isna asyara toliban. Jadi untuk 11, 12 ini nggak begitu ribet, karena sama semua. Untuk siswi juga bisa dilihat di situ sama, ihda, kita pakai angka ihda asyrota tolibatan. Isnata asyrota tolibatan, sama. Kemudian yang keenam apa Ustadz? Oh. Yang adat murokab, yang kemurokab Ustadz, adat murokab. Ya, silakan. Ya. Nah, di sini bagi saya ini ribet banget yang ini. Teman-teman perhatiin ya, adat murokab 13 sampai 19 ini beda nih sama yang lain-lainnya walaupun terdiri dari 2 angka. Tapi ada juga kesamaannya. Syaratnya sama, mostly kebanyakan dia adat itu taruhnya di depan, ma'dudnya di belakang. Jadi yang adatnya di belakang itu cuma untuk angka 1 dan 2. Terus karena dia terdiri dari 2 kata, 2 angka bilangan pertama dan bilangan kedua harokatnya apa? Mereka harokatnya harus sama-sama fathah. Tapi gimana? Kebalikan ternyata. Jadi kalau di angka 13 sampai 19, bilangan yang pertama, bilangan 3 ya, kalau contohnya 13 ya,
Berarti angka 3 itu punya musuh sama ma'dud. Dia juga musuhan sama bilangan yang kedua. Jadi kalau di angka 13 sampai 19, adat pada bilangan yang pertama itu punya dua musuh. Musuh yang bilangan kedua dan musuhnya ma'dud. Dia punya musuh dua ya. Terus adat pertama dan kedua hurufnya harokat fathah. Ma'dudnya bentuknya apa? Bentuknya mufrad berharokat fathah. Contohnya 13 siswa. Kita fokus lagi ke bentuk ma'dudnya. Ma'dudnya siswa apa? Tolibun. Dia maunya apa bentuknya? Jamak apa mufrad? Maunya mufrad. Mufrad apa? Mufradnya harokat fathah. Jadi toliban. Dah dapat toliban. 13. Kita sebut dulu satuannya. Selalu kalau dua angka kita lihat dulu satuan belakangnya apa. 3. Tapi dibilang tadi dia musuhan ya, ma'dudnya musuhan nih. Kalau toliban itu udah mudzakkar, berarti 3-nya 3 mu'annas. 3 mu'annas apa? Salah sata. Terus asyarohnya gimana? Dia maunya beda juga karena dia udah mu'annas. Berarti si asyaro tadi 10-nya juga 10-nya mudzakkar kan, jadi berlawanan ya. Di sini kelihatan ya. Jadi angka bilangan pertama dia harus berbeda dengan bilangan kedua, dia juga berbeda sama bentuk ma'dudnya. 13 siswi juga sama, siswi bahasa Arabnya tolibatan. Angka 3-nya berarti 3-nya 3 mudzakkar, 10-nya berarti nanti 10 mu'annas, berbeda. 15 buku, kitaban. 5-nya 5 apa? 5 mu'annas, karena dianya kan mudzakkar. Jadi homsata. Terus 10-nya 10 apa? 10-nya 10 mudzakkar, karena dia berbeda, harus beda sama bilangan yang pertama. Jadi homsata asyaro kitaban. 15 jam juga sama. Ini bentuk saatan itu mu'annas, berarti angka 5-nya 5 mudzakkar, 10-nya 10 mu'annas. Berbalik. Apa Ustaz? Nomor 7. Adat ukut. Yang ini ya? Bukan? Ya, ukut. Yang ukut Ustaz. Itu nomor 3. Oh adat iya. ukut. Adat apa? Ukut ya? Ustaz. Iya. Puluhan ya? Iya, betul. Silakan. Nah, untuk adat ukut, umahat, kita tarik nafas dulu nih, agak-agak rileks kalau adat ukut. Adat ukut nih tenang nih ya, dia nih gampang. Ma'dudnya mufrad, harokatnya fathah. Jadi sama ya, mulai dari angka yang tadi kita lihat, angka 3, angka 11, 12, 13, 19, 20, sampai masuk ke 90, ini sama nih. Ma'dud, mufrad, harokat, fathah. Antara adat dan ma'dud dia sama. Jadi kita nggak banyak mikir tuh. Kalau angka 20-an ke atas sampai 90 kita nggak mikir banyak. Adat sama dengan ma'dud, mu'annas, mudzakkar. Terus enaknya lagi angkanya itu sama. Nggak dibikin, oh ya itu tadi saya nggak dibikin ini bendanya apa mu'annas berarti ini enggak. Dia sama semua bentuknya, isruna semua. 20 laki isruna, 20 perempuan juga isruna semuanya. Contohnya 20 pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Pulpen kan kolamun ya. Dia maunya mufrad bentuknya, bukan aklamun. Saya maunya mufrad. Berarti mufradnya mufrad apa? Mufradnya harokatnya fathah. Jadi kolaman. Angka 20 tuh apa? Ini kan muzakkar ya. Berarti angkanya apa ya? Nggak pakai mikir-mikir. Udah isruna, udah pokoknya. Isruna kolaman. 20 mobil. Mobil nih mu'annas. Ininya apa? Sama. Isruna juga. Isruna sayarotan. Sama. Ke-8 Ustaz. Nah. Ke-8 itu yang mana? Yang angka puluhan plus 1 dan 2. Ada untuk angka puluhan tambah 1 dan 2. Ini ya? Iya. Nah, ini masuk ke angka puluhan, tapi puluhan yang digandeng dengan angka dasar, angka lainnya. Jadi aturannya gini.
Untuk angka puluhan, kalau dia diatofkan atau dia ditambahkan dengan angka 1 dan 2, angkanya satunya itu untuk golongan muzakkar, kita sebutnya wahidun. Bukan ahada, wahidun. Muannasnya bukan wahidatun, tapi ihda. Nah, ini harus di-highlight di kepala kita ya. Kalau untuk angka puluhan, mau dibikin angka 31, 32, 91, 92, puluh-puluhan, angka dasar belakangnya itu satuannya beda. Mu'annas beda, nggak sama. Kalau yang tadi rata-rata sama ya. Kalau yang muzakarnya wahidun, itunya, oh iya temenan, wahidatun gitu. Ihda, ahada, temenan. Kalau ini beda. Untuk puluhan, angka 1 dan 2 beda. Muzakarnya wahidun, mu'annasnya ihda. Untuk angka 2, muzakarnya isnani. Mu'annasnya apa? Sama, isnani. Terus, adat dan mandutnya beda nggak? Sama ternyata dia. Kemudian, untuk angka puluhan tadi, apabila dia ditambahkan dengan angka satuan antara 3 sampai 9, maka adat dari satuan ini berlawanan dengan makdudnya, ya. Dia berlawanan. Tapi kalau untuk angka puluhan ditambahkan dengan angka 1 dan 2, adatnya sama dengan makdudnya. Contohnya di samping. 21 siswa. Siswa apa? Toliban. Nah, ini angka 21 nih sekarang nih. Masalahnya nih. Ini tadi di sini udah muzakkar. Tapi katanya sama kok, adat madudnya sama. Berarti kita pakainya satunya satu muzakkar wahidun. Ininya kita ingat tadi ya, kalau untuk puluh-puluhan itu nggak usah ribet, kita sama semuanya isruna semua. Jadi wahidun wa isruna toliban. Sama dia. Kalau 23 siswa, berlawanan. Siswa apa? Toliban. Adatnya harus beda. Bukannya muzakkar, berarti mu'annas. Salah satun, ininya sama, puluhannya sama. Salah satun wa isruna toliban. Nah, sekarang untuk angka ratusan. Di sini angka ratusan berbeda ya, sama teman-teman yang tadi. Kalau yang tadi, semuanya pakainya makdudnya mufrad, tapi mufradnya fathah semua. Kalau untuk ratusan, ke atas, mufradnya kasroh. Jadi contohnya, ini untuk angka ratusan dan ribuan, saya jadiin satu Ustadz, dan saya membatasi hanya angka 1000 dan 100 aja. Karena kalau saya lihat, saya ribet, belum begitu megang juga kalau yang terlalu ke sana. Kalau yang 100 buku contohnya, gampang teman-teman, ini kayak mudhofun ilaih juga. Mi'atu kitabin. Kalau 1000, alfu kitabin. 100 mobil, mi'atu sayarotin. 1000, alfu sayarotin. Nah, sekarang cuman mau ngingetin aja, karena kita udah di kelas gym. Ini kalau apa namanya, angka-angka ini, kalimat-kalimat ini nggak literally pasti ini ya, nggak secara pasti bentuknya, oh ini pasti mi'atu kitabin. Enggak, kalau udah masuk ke dalam kalimat, maka dia akan berubah. Ini khusus buat kelas gym. Tergantung kalimat sebelumnya apa. Jadi kalau di dalam bentuk kalimat, kalau mi'atu kitabin itu nanti sebagai maf'ul bih, dia akan beda, bukan mi'atu lagi, tapi dia jadi mi'ata gitu kan ya. Terus nanti kalau dia bentuknya jadi ada minnya, beda lagi. Seperti yang kita pelajari, ada yang jadi rofa, nasab, dan majrur. Jadi ini cuman bentuk dasarnya yang saya sharing ke teman-teman. Terus yang paling terakhir cuma ada tips doang nih Ustadz. Halaman terakhir yang tips. Ya, silakan. Nah, di sini teman-teman saya cuma ngasih tips aja untuk makdud, karena tadi yang paling banyak dan ini beda-beda ya. Untuk makdud, golongan angka 3 sampai 10 itu makdudnya jamak kasroh. Kita nyebutnya ji, berarti jamak kasroh i kan. Kasroh itu i ya, ke bawah i, ji. Untuk 11 sampai 99 makdudnya harus mufradnya fathah, jadi ma. Untuk angka 100 sampai seterusnya, mufradnya itu kasroh ni.
Jadi kita ingat aja jimami. Jadi kalau udah ada angka, kita ingat aja golongan angka 15 nih, 15 masuknya di mana ya? Oh, 15 itu 11 sampai 99, berarti berarti mufradnya bentuk ma'dudnya mufradnya yang fathah. Nah, gitu aja. Ini cuman buat tips aja. Sekian aja pemaparan saya atau sharingnya buat teman-teman. Kalau ada yang bertanya, kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak saya kalau Ustadz gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa barakallahu fiki kepada Ibu Presi. Ya, luar biasa ini pembahasannya sampai melebar-lebar ya. Iya, Ustadz. Kalau nanti di kelas Mbak jangan sampai ke penjelasan yang lebih luas ya. Iya, Nah, Ustadz, nanti enggak. pusing. Ini Iya, hanya tambahan saja. Nah, iya. ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Presi dari yang saya dapati sudah bagus ya. Dari tambahan tips yang dibuat oleh Ibu Presi juga menarik ya. Bisa juga diterapkan ya. Akan tetapi kembali lagi, sebelum nanti Ana jelaskan lebih detail, ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Silakan Umahat. Ayo silakan kita buka ruang diskusi ya. Nanti di-share di grup mungkin ya Ibu Presi. Ya, insya Allah, Ustadz. Insya Allah ya. Silakan Ibu Evi mau bertanya. Ibu Presi, tadi Iya. ada di murokap itu apa ya? Belum paham tentang Oh murokap. ya, yang adat murokap ya. Adat Ya. murokap 11 sampai 12. Sebenarnya itu kayaknya sepertinya itu pembagian dalam penyebutan golongan kayak mutakalim, yang domir kayak domir gitu mutakalim, terus goib gitu. Nah, ini juga sama kayaknya gitu ya. Untuk yang mufrad makanya tadi angka 1 dan 2 mereka menyebutnya golongan mufrad karena angkanya cuma 1 kan. Angka 10, 3, 9 gitu. Kalau murokab ini walaupun yang angka 13, 19 itu juga murokab juga, tapi itu udah mulai masuk yang 2 suku kata. Jadi mereka menggolongkannya aja. Angka 11, 12 itu adat murokab. Gitu aja sih nyebutnya kayak domir-domir itu pembagiannya. Ada orang 1, orang kedua, orang ketiga. Seperti itu sepertinya. Mungkin Ustadz punya penjelasan yang lain melengkapi Ustadz. Iya, baik. Kan yang ditanya Ibu Presi ya, bukan Ana. Iya kali sebelum komplit jawabannya. Iya, Nggak tahu, Ustadz. baik. Murakkab itu dari kata tarkib ya. Nah, jadi itu istilah. Istilah ini memang belum kita bahas ya, tapi sudah kita bahas secara aktualnya ya, secara aktualnya ya. Seperti yang disampaikan Ibu Presi ada bilangan alfadzul uqud ya. Bilangan puluhan di dalam bahasa Arab dari 20 sampai 90 ya. Itu kan sebenarnya istilah saja ya. Adat ma'tuf ada juga adat ma'tuf itu dari 21 sampai 99 ya. Kalau yang dijelaskan Ibu Evi adat murakkab ini adalah dia berurutan dari 13 sampai 19. Adat itu bilangan murakkab itu dia seirama gitu ya atau bertarkib bersusunan ya secara bahasa ya. Kaidahnya dapat dikuasai 3 sampai 10, 13 sampai 19. Yaitu biasanya sama ya, 3 sampai 10 dan juga 13 sampai 19 ya. Itu adat murakkab dan adat murakkab itu susunannya adalah tamyiz ya. Ma'dudnya menjadi tamyiz. Tamyiz juga kan kita belum bahas secara detail ya. Iya. Jenis-jenis tamyiz juga seperti itu. Ada lagi mungkin ini sekedar tambahan saja bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Presi adalah secara teori modern ya saat ini ya. Artinya kalau kita hanya mengikuti secara teori, kadangkala kita bingung dengan penggunaan atau latihannya gitu ya. Latihan langsungnya ya, itu yang membuat kita bingung. Makanya pendekatan kita adalah mengurangi istilah. Istilah itu nanti akan ditemukan nih kalau Ummahat sudah belajar panjang kali lebar, tiba-tiba didapati di pelajaran nahwu. Ya, ada pelajaran nahwu, ada adat murakkab, ada alfadzul uqud, ya, ada adat ma'tuf, ya, ada ratusan, ya, bilangan ratusan, ya.
yang memiliki kaidahnya tersendiri dan pada intinya sama, ya. Ada yang mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Ada yang mabni, ya, tiba-tiba ya ketika sudah angka ratusan dia tidak bermabni lagi tapi mu'rab, ya. Nah, itu kan sebenarnya pembahasan yang lebih ini ya, istilahnya saja yang ditambahkan, ya. Tapi kalau prakteknya insya Allah Ummahat sudah memahami dari angka 1 sampai 99, ya, bahkan sampai 100, ya. Ada lagi Ustadz, mungkin? Ustadz Ya. saya yang nanya deh. Ini kok saya jadi bingung sendiri ya. Untuk angka 10 Heeh, mudzakkar itu kan asru. heeh. Kalau muannasnya asrotu apa Dia masuk asyarotu? dia masuk 3 sampai 10. Asyrud, asyaratu, dan asyratu itu sama. Oh gitu. Jadi Mhm. boleh ya Ustadz ya? Ya, asyratu dengan asyaratu sama. Asyarotu. Oh gitu ya ya. Ya, Jazakallah dia khair. masuk ya wa jazakillah khairan, masuk kepada rumus 3 sampai 10. Hmm, Memang ya. ada rumus-rumusnya ya di situ. 3, 10 nih Anda sebutkan ya sedikit secara apa namanya, dikte ya, karena nanti akan dibahas kok insyaallah di pelajaran nahwu. Angka 1 dan 2 ya, itu eee, kita menyebutnya adat apa, mufrad ya, Ya. adat mufrad ya. Kenapa adat mufrad? Karena diambil angka 2 itu sebenarnya mengikuti angka 1 ya. Adat kan ngikut dengan ma'dudnya, kan begitu. Khusus rumus 1 dan 2 ya, thalibun wahidun, thaliban itsnani ya, itu mengikuti. Khusus dia rumusnya 1, 2. Ini rumus dasarnya. 3 sampai 10 ya, berikutnya 3 sampai 10 mohon dicatat ya, kaidahnya menjadi menyilang ya. Kaidahnya menjadi menyilang dan bagiannya menjadi kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Contohnya salasu thalibatin kan menyilang tuh. Salasnya mudzakkar, thalibat itu menjadi muannasnya kan begitu. Tapi dalam bentuk jamak ya. Kaidah ini berlaku sampai 3 sampai 10, baik itu muannats maupun mudzakkar, tinggal ditukar-tukar saja, dia menyilang. Hukumnya rumusnya menyilang, tapi ma'dudnya menjadi apa namanya, jamak ya, ma'dudnya menjadi jamak. Ya, dan itu adalah kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Lalu, berikutnya adalah 11 dan 12 itu sama dengan 1 dan 2, ya. 1, 2, 11, 12 itu sama ya kaidahnya. Cuman yang berbeda adalah dia ada 2 angka kan ya, ada 1 dan 11, 1 dan 10, jadi 11 ya. Nah, hanya itu saja, tapi kaidahnya sama. Semua menjadi kalau mudzakkar semua, muannats semua ya, sama dengan 1 dan 2 kaidahnya. Contoh ahada asyara thaliban, isna asyara thaliban, isnata asyarata thalibatan, ihda asyarata thalibatan, seperti itu ya. Jadi kaidahnya sama dengan adat mufrad ya, adat mufrad ya. Tapi ini adalah bagian dari susunan tamyiz, ya. Susunan tamyiz, ya. Apa itu tamyiz? Ya. Ada yang tahu Ummahat apa itu tamyiz? Ini kan pengayaan ya. Sekali gayung apa istilahnya? Dua 2-3 pulau, 2-3 pulau terlampaui, ya. Apa itu tamyiz? kayak kayak maf'ul bukan sih? Bilangannya, Ustaz. Bilangannya ya. Ya, apa? Iya bilangan betul. Kayak Iya. maf'ul deh. Ya, Kayak maf'ul nggak posisinya? ya. Isimnya bermansub ya. Isim yang mansub ya. Bedanya dia tamyiz ya. Tamyiz itu semua isimnya mansub ya. Nah, menekankan perbuatan, menjelaskan jenis bilangannya sehingga berfungsi menjelaskan isim yang samar menjadi jelas ya. Itu disebut dengan tamyiz secara ilmu adat dan ma'dud ya. Nah, itu terjadi pada angka berapa? 11, 12. Ya, dan dia mabni ya, dia mabni ya.
Lalu angka 13 sampai 19 adalah adat murakkab tadi ya, yang tadi dijelaskan. Dia bertingkat-tingkat. Adat murakkab ini bertingkat-tingkat, tapi 13 dan 19 itu sama susunannya, apa namanya, jenis, bentuknya sama dengan angka 3 sampai 10. Cuman susunannya berbeda, seperti itu, ya. Contohnya, salasa asyrata thalibatan, salasata asyarah thaliban, arba'a asyrata thalibatan, ya, arba'ata asyarah thaliban, ya. Ya, jadi dia mirip dengan angka 3 dan 10 urutannya. Kaidahnya pada bilangan 13, 19 mengikuti kaidah bilangan 3 sampai 10, tapi susunannya adalah susunan tamyiz. Tamyiznya itu apa? Tamyiznya itu sita asyarata, sitata asyarah. Nah, itu namanya tamyiz, ya. Dia mabni, ya. Lalu yang angka berikutnya 20 sampai 90. 20, 90 itu bagian dari alfaz ukut ya, yang tadi dijelaskan Iya. oleh Ibu Presi, ya. Kenapa disebut dengan ukut ya? Ukut itu akdun dari kata akdun, akad atau akad ya. Apakah akad itu? Perjanjian. Janjian. Hah? Perjanjian. Perjanjian. Kalau perjanjian apa? Hah? Kalau Mengikat. perjanjian, Mengikat. mengikat. Ya, bahwasanya bilangan puluhan itu ya berlaku pada mudzakkar dan muannas. Dia mengikat kepada dua sisi yang berbeda. Ya, contohnya isyruna thalibatan, isyruna thaliban, sama ya. Salasuna ini puluhan ya, maksudnya di sini bilangan puluhan. 20, 30, 40 sampai 90. Bukan 21, 22 bukan, tapi 20 sampai 90. Angka puluhan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dia disebut dengan alfaz uqud ya. Karena dia mengikatnya bukan cuma satu mudzakkar, tapi mudzakkar dan muannas ya. Isyruna tetap isyruna, tolibatan mau toliban tetap isyruna, arbauna ya. Arbauna sama toliban maupun tolibatan, seperti itu. Dan dia eh, hukumnya mu'arab ya. Nah, susunannya mu'arab. Jadi kalau misalkan isyruna ketemu dengan menjadi mansub ya, ra'aitu isyrina, menjadi isyrina. Pernah dengar ya itu mudzakkar salim? Iya. Jamak mudzakkar salim iya ya. Jamak mudzakkar salim. Kan jamak mudzakkar salim muslimuna menjadi Muslimun, muslimina. muslimina. Iya, seperti itu. Ya. Menjadi dia mengikuti mu'rab dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kalau huruf jar contohnya marartu bi khamsina thaliban ya. Aku melewati 50 murid ya. Ra'aitu khamsina thaliban. Aku melihat 50 murid ya, nasab, mansub ya. Rafa'nya khamsuna, ja'a khamsuna thaliban seperti itu ya. Lalu angka 21 dan 19 maksudnya 21, 22, 23, 24 ya sampai 99 ya, dia sama dengan angka di mana yang harus diperhatikan adalah bagian dari adat ma'tuf. Ya, adat ma'tuf namanya adat ma'tuf. Tadi dijelaskan juga Ibu Presi? Maktuf enggak? Baru dengar Ustaz. Oh, enggak, ya. Adat ma'tuf, ya. Apa itu adat ma'tuf? Ya, adat yang di mana satuan menyelisih makdudnya, ya. Dia sama dengan 3 sampai berapa? 10 ya. 13 sampai 99 itu sama, ya. Itu sama. Contohnya silang ya, dia silang-silangan ya. Ya. Dia apa namanya? Bukan silang ya, tapi kita menyebutnya berbeda dengan angka depannya. Contoh ya, misalkan salatu wa isyruna thalibatan. Thalibatan dia muannas, maka salas itu menjadi mudzakkar. Nah, isyruna itu dia tidak ada mudzakkar muannas. Ya, dia mirip dengan angka 3 sampai angka 13 sampai 19. Rumusnya sama dengan mirip ya kaidahnya dengan 13 sampai 19 dan itu bagian dari
tamyiz, ya, bagian dari tamyiz. Ma'dudnya sebagai tamyiz, ya. Nah, lalu bilangan ratusan, ya, habis ya waktunya karena berbicara tentang ma'dud, adat dan ma'dud. Dan untuk Ibu Presi, saya kira untuk pembahasan kelas ba jangan sampai ke sini, panjangan. Jadi sampai ke Dibatasi sampai angka, angka, apa namanya, 3 sampai 10 saja. oh ya, Iya, karena belum dibahas itu 13 ya, 11 sampai 99 itu belum dibahas, oh ya, seperti itu. yes. Tinggal ditaksir saja, taksir tuh apa namanya, diringkas ya, Ya. diringkas lagi, heeh, seperti itu. Ya, Nah, Ustaz. syukron kepada Ibu Presi, ini sangat bermanfaat dan boleh di-sharing ya Ibu Presi di grup. Insyaallah, Ini Ustaz. menjadi, tambahannya, ilmu tambahan untuk, ummahat yang lainnya. Naam. Ya, baik, terima kasih banyak, wa jazakillah khairan. Oh, jazakallahu khairan. Ada yang ingin ditanyakan ummahat? Ya, Ustaz sepertinya mau cuman mau bilang tadi saya hmm, bikin tips itu bukan pikiran saya, Ustaz. Itu saya lihat dari browsing-browsing. Jadi itu bukan saya yang ngarang. Nggak enak kayaknya kalau saya ngarang itu pinter banget. iya iya Enggak. iya, Itu tips itu dari orang lain juga. orang lain juga. Ya nggak apa-apa dapat amal jariah juga kan begitu. Iya, iya. Ya. Terima kasih banyak Ibu Presi. Iya, Ah, sama. ada lagi yang ingin ditanyakan, akhirnya kita bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak ya, ummahat, terkait dengan adat ma'dud. Ya, tanpa membaca kitab kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak. Ternyata pengayaan materinya luas ya, sudah sampai angka ratusan ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan untuk adakah di antara umat yang sudah presentasi, sudah siap ya untuk praktek mengajar di bulan ini mungkin agar kita tidak keteteran ya. Ummu Afwan, Fadil, Ustaz. Iya. hmm? Mungkin Ana bisa sebentar, Ustaz, kan huruf jar itu cuma dikit ya, bisa sekarang gitu maksudnya. Oh, Ummu Fadil mau sekarang? Iya, sekarang coba, Ustaz. Karena cuma Hmm. dikit, Ustaz, gitu. Cuman beberapa menit gitu. Oh gitu, ya baik dah, kasih bonus ya, insya Allah Ummu Fadil. Iya. Ya, Mungkin bisa mau dijadikan sharing? co-host. Iya, Oh mau ya sharing, Ustaz. baik, Iya. Anda akan menjadikan Ummu Fadil host ya. Baik, sebentar. Ya, silakan Ummu Fadil. Ya, baik, Ustaz. Sebentar. Ya, sudah tampil ya, Ustaz? Halo? Ya sudah, Alhamdulillah. Ya. Ya, baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktunya cuma sedikit ya, Ustadz, karena memang huruf jar ini tidak begitu banyak untuk kita mengambil faidah, mungkin cuma sedikit aja penyampaiannya. Baik, untuk pengertian huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata, benda, atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat atau kasroh. Kaidah huruf jar, yaitu huruf jar itu setelahnya adalah isim, ia bersambung pada isim. Yang kedua yaitu huruf jar itu tidak bersambung pada fi'il. Yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim, atau biasa kita katakan bahwasanya salah satu ciri daripada isim adalah huruf jar. Ya, ini langsung ke contoh dan macam-macam huruf jar yang kita pelajari untuk saat ini adalah yang pertama adalah min. Contohnya yaitu isimnya an-nasu. Ketika dikemasukan huruf jar min, dia akan berubah menjadi minan nasi. An-nasnya berubah menjadi majrur atau berbaris kasroh.
Yang kedua yaitu ila. Isimnya, contoh isimnya adalah as-suqu. Kemudian ketika dimasuki dengan huruf jar ila, dia akan berubah menjadi ila suki. Kemudian yang ketiga yaitu an. Contoh isimnya yaitu an-nabiyyu. Ketika kemasukan huruf jar an, dia akan berubah menjadi an-nabi. Yang keempat yaitu ala. Contoh isimnya adalah maktabun, al-maktabu. Ketika kemasukan berubah menjadi alal maktabi. Yang kelima yaitu fi. Contoh isimnya adalah al-masjidu. Ketika kemasukan huruf jar berubah menjadi fil masjidi. Yang keenam yaitu rubah. Contoh isimnya yaitu rojulun alimun. Ketika kemasukan rubah dia akan berubah menjadi rubah rojulin alimin. Contoh huruf jar yang selanjutnya yaitu bi. Contoh isimnya al-qalamu. Ketika kemasukan huruf jar bi kemudian berubah menjadi bil qalami. Dan huruf jar yang ke-8 yaitu ka. Contoh isimnya al-qamaru. Ketika kemasukan huruf jar ka berubah menjadi kal qamari. Yang terakhir yaitu li. Contoh isimnya yaitu al-ustadzu. Ketika kemasukan huruf jar li, dia akan berubah menjadi lil ustadzi. Mungkin hanya itu Ustadz yang ingin saya sampaikan di huruf jar ini karena sangat singkat sekali Ustadz. Makanya cuma sedikit saja waktu yang dipergunakan untuk menyampaikan. Ya, Masya Allah. Mungkin, ya, Afwan Ustadz, ya mungkin bisa Ya. ditambahkan lagi untuk penyampaian berikutnya di kelas nanti. Iya, baik. Terima kasih Ya. kepada Ummu Fadil. Ummu Fadil ini nanti akan mengajar di kelas apa? Kalau kemarin saya dengar di YouTube itu di kelas D Ustadz ya. Kelas? Di kelas D. Oh, D, kelas Ustaz. D. Kelas D. Ya, di kelas D. Nah, ya nanti akan coba kalau bisa dilengkapi lagi gitu ya. Nah, Ditambahkan Ustadz. dilengkapi lagi, ya. Dilengkapinya itu kan tadi sudah dijelaskan ya, huruf jar ada 9 ya. Iya. Huruf jar ada 9 ya. Nanti bisa Iya. dilengkapi tentang pengertiannya ya. Pengertian huruf jar ya. Pengertian huruf jarnya ya, terutama contoh ya, misalkan kata min ya. Kata min ya. Iya. Min dengan an kan berbeda ya. Iya. Nah, itu kan dijelaskan ya, agak lebih diperinci sedikit lah ya, untuk pengayaan materi. Oh iya Ustaz. Iya, iya. Ya, agar Iya. diperinci lebih dekat. Sepertinya demikian ya. Iya. Dan ada lagi yang Berarti yang silakan. dijelaskan itu yang hurufnya ya Ustaz, yang pengertian dari hurufnya ya, huruf jarnya Pengertian ya. dari hurufnya, iya. Nah, misalnya min Misalkan, digunakan gitu. ya, Iya. min itu artinya apa, ya. Iya. Iya baik Ustaz. Iya. An Iya. itu artinya apa, ya. Iya. Iya Tidak baik Ustaz. perlu, ya tidak perlu menjelaskan istilahnya. Kan ada ya artinya, penjelasan dari huruf jar itu ada istilah-istilah tertentu ya yang ada di dalam ilmu nahwu ya. Tidak perlu Oh ya. iya Ustaz. Cukup Iya. dijelaskan secara umum saja. Gitu. Oh iya baik Ustaz. Iya, iya siap Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ummu Fadil ya, dan Ummu Fadil sudah siap belum? Ini sedikit ya, apakah bisa di pekan depan untuk
Afwan. Untuk ini Ustaz, yang untuk pengertian ke hurufnya tadi itu, apa perlu saya tulis atau itu cukup penjelasan secara lisan saja? Secara lisan juga boleh. Oh, Ya. untuk tulisan cukup seperti itu. Iya, tulisannya seperti itu sudah nggak apa-apa ya. Oh iya. Nggak perlu ditulis. Min itu memiliki makna ibtida dalam muqaddimah jurumiyah itu kan namanya min ibtida. Ibtida itu permulaan ya, artinya berawal ya. Itu kita belum bahas sampai ke situ Iya. ya. Iya. Hanya dijelaskan nih perbedaannya apa min dengan an ya, dan Oh iya. kita cari tahu seperti itu. Iya, baik Ustadz, baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas masukannya Ustadz. Ya, sama-sama Ummu Fadil. Dan Ya. ini sedikit informasi ya. Apakah memungkinkan Ummu Fadil untuk pekan depan? Ya, insya Allah siap Ustadz. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Berarti Setelah itu di malam ya Ustadz? Malam. Malam ini. Sebenarnya malam ini. Iya. Malam ini Tapi berarti di malam Kamis. Iya, Malam malam Kamis. Setiap malam Kamis kelas D itu. Oh iya, malam Kamis depan ya. Baik. Iya. Ya. Baik. Ya. Insya Allah dipersiapkan ya Ummu Fadil. Ada yang mau mulai pekan depan selain Ummu Fadil? Ana insya Allah Ustaz. Oh, insya Allah. Kelas apa Ibu Evi? E. Kelas E. Kelas E itu hari Selasa malam. Selasa malam. Baik. Tentang apa Ibu? Mubtada khobar Ustaz. Ada khobar ya. Jadi pekan depan ada 2 nih. Yang pertama adalah Ummu Fadil di kelas D malam Kamis dan Ibu Evi kelas E di malam Rabu ya? Iya, insya Allah Ustaz. Malam Rabu, insya Allah ta'ala. Ya, untuk koordinasi Ibu Evi ini kan ya penanggung jawab kelas E ya? Bukan ya? Ummu Adlan Ustaz. Ummu Adlan ya, baik. Nanti koordinasi ke Ummu Adlan untuk dimasukkan grup atau nggak usah dimasukkan grup ya, ini aja. Nanti Ana share linknya aja. Link Zoom-nya, link Zoom-nya untuk Ibu Evi. Dan mohon diingatkan Ibu Evi, kadang Ana lupa ya. Ya, diingatkan. Insya Allah Fadil Ustaz. pun demikian. Nah, ya. Terima kasih Ummahat. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Maafi soal ya, insya Allah tidak ada yang ditanyakan. Dan sekedar informasi untuk bulan September atau setelah ini, setelah Ummahat presentasi, ya akan ada program ta'lim ya atau ta'allum ya fil Qur'anil wasunnah, fil Qur'an wasunnah ya. Jadi insya Allah di program berikutnya adalah Ummahat fokus kepada buku Durusul Lughat tetap, tapi semuanya akan kembali dan akan kaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Kita mulai lagi ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dari ilmu-ilmu yang Ummahat sudah ketahui seperti Ibu Presi, adat ma'dud ya. Kan sayang kalau nggak dikaitkan dengan Al-Quran wa Sunnah ya. Atau Ummu Fadil tentang huruf jar ya, kan sudah mendalam ya Ibu Evi tentang mubtada khobar. Nanti kita bahas untuk mempresentasikan masing-masing di kelas ini ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita bahas nanti insyaallahu taala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf Ummu Fadil bisa dikembalikan hostnya. Gimana Ustaz? Gimana ya cara? Hostnya itu diklik saja nama Ana, nanti akan muncul. Oh iya, coba. Jadikan host ya. Jadikan host. Ya, ya. Ya, sudah Ustaz. Ya, terima kasih, syukran. Ya. Ustaz. Kalau demikian, bila demikian kita akhiri ya Ummahat dengan mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada kelebihan datangnya dari Allah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.